Safari Hoirunisa Siregar. Saya berasal dari PGMI 1 semester 4 dan saya merupakan mahasiswi dari kampus Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman strategi apa yang cocok dibawakan ke dalam kelas SD tingkat rendah ataupun tingkat tingginya. Baiklah, saya memilih strategi pembelajaran yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Jadi, di sini saya telah memaparkan dan menuliskan apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran kontekstual. Telah kita ketahui bahwasannya strategi itu adalah cara yang dilakukan sebelum kita memulai pembelajaran di dalam kelas. Seperti ini, yaitu cara yang dilakukan sebelum memulai pembelajaran di dalam kelas. Sementara pembelajaran kontekstual itu adalah menurut Nur Hadi dalam Subianto bahwasannya CTL atau Contextual Teaching Learning merupakan konsep belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Kemudian menurut Sanjaya yaitu strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik agar dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan kehidupan nyata serta menerapkannya. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya strategi pembelajaran kontekstual ini adalah cara yang dilakukan seorang guru untuk menerapkan suatu pembelajaran di dalam kelas nantinya. Jadi pembelajaran kontekstual ini adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang mana pembelajaran tersebut berkaitan dengan pengalaman yang telah dialami oleh peserta didik. Oke, selanjutnya yaitu saya menuliskan manfaat dari pembelajaran kontekstual. Jadi, manfaat pembelajaran kontekstual di sini terdapat 3 manfaat, yaitu pertama, peserta didik dibantu untuk membangun keterkaitan pengetahuan dengan pengalaman yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat diajarkan bagaimana mempelajari konsep dan bagaimana konsep tersebut dapat digunakan di luar kelas. Jadi, yang ketiga itu peserta didik dapat melakukan untuk bekerja secara bersama-sama. Jadi pembelajaran kontekstual ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, yang mana dalam sistem pembelajaran ini tidak hanya belajar di dalam kelas saja, akan tetapi pembelajaran dapat dilakukan di berbagai macam tempat. Kemudian pembelajaran ini berpusat kepada pengalaman yang telah dialami oleh peserta didik dan berkaitan dengan pembelajaran yang akan diajarkan. Baiklah, telah kita ketahui bahwasanya pembelajaran kontekstual itu adalah pembelajaran yang sangat efektif dan efisien untuk dibawakan ke tingkat SD dan setaranya. Jadi, pembelajaran kontekstual ini sangat berkaitan pada kurikulum 2013, yang mana kurikulum 2013 ini bertujuan untuk pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik, yaitu menciptakan peserta didik kreatif, inovatif, dan aktif. Jadi di sini ada perbedaan antara pembelajaran kontekstual dengan pembelajaran tradisional, yang mana pembelajaran kontekstual itu dapat kita lakukan pada sekarang ini dan mungkin sampai yang akan datang. Sedangkan pembelajaran tradisional itu adalah pembelajaran yang dari nenek moyang kita sampai yang masa lalu. Jadi perbedaan antara pembelajaran kontekstual dan tradisional yaitu pembelajaran kontekstual itu adalah pembelajaran yang memusatkan pada pemahaman. Sedangkan pembelajaran tradisional itu adalah pembelajaran terfokus pada hafalan siswa. Kemudian, pembelajaran kontekstual informasi berdasarkan kebutuhan siswa, sedangkan pembelajaran tradisional itu informasi ditentukan oleh guru. Kemudian,
Pada pembelajaran kontekstual, siswa terlibat aktif, sedangkan pada pembelajaran tradisional, siswa dikatakan pasif. Kemudian, pembelajaran kontekstual itu pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan nyata yang telah dilalui oleh peserta didik. Sedangkan pembelajaran tradisional itu adalah pembelajaran yang difokuskan pada abstrak dan teoritis. Kemudian pembelajaran kontekstual yaitu pembelajaran yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak hanya di kelas saja. Sedangkan pembelajaran tradisional itu pembelajaran yang hanya dilakukan di dalam kelas. Kemudian yang terakhir yaitu pembelajaran kontekstual itu adalah pembelajaran yang mengkaitkan informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh seorang siswa. Sedangkan pembelajaran tradisional itu adalah pembelajaran yang memberikan tumpukan informasi kepada siswa sampai saatnya diperlukan. Jadi, menurut saya strategi pembelajaran kontekstual ini sangat relevan untuk dibawakan dalam pembelajaran anak SD tingkat rendah ataupun tingkat tinggi, karena pembelajaran kontekstual ini akan mengasah pemikiran seorang peserta didik dan seorang peserta didik tersebut dapat berpikir secara kritis. Baiklah, selanjutnya yaitu komponen utama dalam pembelajaran kontekstual. Jadi, pembelajaran kontekstual ini memiliki komponen-komponen. Komponen tersebut terdiri atas 7 komponen. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Yang mana konstruktivisme ini adalah pembelajaran berpusat pada siswa, menekankan pada learning by doing, mempelajari disesuaikan dengan code. Yang kedua yaitu komponen inquiry. Yang mana inquiry ini adalah anak harus menggali informasi tambahan, kemudian harus dibiasakan menggunakan kemampuan feedback. Kemudian yang ketiga yaitu questioning. Yang mana questioning ini adalah anak diajak berpikir kritis dengan menggunakan pemikiran sendiri, tidak menyalin jawaban dari buku atau guru. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat, learning community. Yang mana learning community ini adalah anak belajar bersama ataupun sering disebut dengan diskusi ataupun berkelompok. Kemudian interaksi dan komunikasi pemikiran anak mendapat porsi tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu komponen modeling. Yang mana komponen modeling ini adalah guru tidak menjadi satu-satunya sumber belajar, kemudian anak belajar dan meniru, kemudian mengkaji model tersebut, kemudian guru memodelkan perilaku belajar yang baik, kreatif, inovatif, dan aktif. Kemudian selanjutnya yaitu authentic assessment, yaitu penilaian autentik. Yang mana hasil belajar dihitung dari angka 0, bukan 100. Kemudian mengutamakan bukti penguasaan yang utuh, yaitu kognitif, keterampilan, dan sikap terhadap peserta didik. Yang kemudian terakhir yaitu reflection. Yang mana reflection ini adalah belajar tidak berhenti hanya dalam pengetahuan saja. Kemudian belajar dilanjutkan dengan menanya keterkaitan pemahaman pengetahuan yang sedang diajarkan oleh guru tersebut. Baiklah, setelah penjelasan yang telah saya paparkan, di sini saya akan menerapkan strategi yang saya pilih, yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Yang mana langkah-langkahnya itu, yang pertama kita harus mengetahui ataupun seorang guru harus mengetahui materi apa yang akan diajarkannya melalui strategi pembelajaran kontekstual ini. Jadi di sini saya memilih tentang materi bagian-bagian bunga ataupun pertumbuhan bunga. Ini terkait dengan pembelajaran IPA. Jadi yang langkah pertama saya yaitu menentukan materinya dan pembelajaran yang akan saya bawakan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua saya belajarnya outdoor, yaitu di luar kelas. Kemudian yang ketiga saya membentuk kelompok-kelompok dalam suatu pembelajaran
terhadap peserta didik, membaginya atas beberapa kelompok. Kemudian ketiga, saya memperkenalkan materi yang akan kami bahas dalam diskusi pembelajaran, dan dengan saya membawakan strategi pembelajaran kontekstual. Kemudian yang ketiga, saya berikan mereka arahan tentang materi yang akan saya sampaikan. Dan kemudian yang ketiga yaitu penutupan dengan memberikan kesempatan untuk mereka memaparkan pendapat mereka. Baiklah, langkah yang pertama yaitu saya menentukan materi yang akan saya bawakan dalam proses pembelajaran, dan saya membawakan strategi pembelajaran kontekstual. Jadi materi yang saya bawakan yaitu tentang mengenal tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan, fungsinya, macam-macam dari tumbuhan, kemudian terkait dengan tumbuhan dan manfaatnya. Jadi di sini saya kemudian kedua, saya membentuk kelompok pada peserta didik, dan saya membaginya atas beberapa bagian kelompok. Jadi setelah itu saya memaparkan kepada mereka ataupun memperkenalkan bahwa sedikit cuplikan tentang tumbuhan. Jadi di sini saya memperkenalkan tumbuhan itu seperti ini, memiliki bagian-bagian tertentu, yaitu mulai dari tumbuhan memiliki akar, kemudian batang, kemudian daun, kemudian yang akan nantinya tumbuh yaitu biji ataupun bakal buahnya. Kemudian setelah saya memaparkan kepada mereka, saya memaparkan tentang bagian-bagian tubuh. Kemudian saya menginstruksikan kepada mereka bahwasanya mereka mencari tumbuh-tumbuhan di sekitar tempat mereka belajar. Kemudian mereka mendeskripsikan bagian-bagian pada tumbuhan yang mereka peroleh ataupun yang mereka dapat di sekitar belajar mereka. Kemudian setelah itu mereka memaparkan bagian-bagian dari tumbuhan, fungsi tumbuhan, macam-macam tumbuhan yang berada di sekitar tempat mereka belajar. Kemudian ini berkaitan dengan pengalaman yang telah mereka alami, bahwasanya tumbuhan itu memiliki akar, batang, daun, biji ataupun bakal bunga. Jadi mereka juga mengetahui berbagai macam tanaman di sekitar mereka. Kemudian yang terakhir yaitu saya memberikan kepada peserta didik kesempatan untuk memaparkan pendapat mereka masing-masing mengenai tumbuhan, apa itu tumbuhan, apa fungsi dari tumbuhan, kemudian apa saja bagian tumbuhan, apa saja macam-macam dari tumbuhan. Nah, setelah mereka memaparkan pemahaman mereka tentang tumbuhan, di akhir pertemuan saya memberikan apresiasi seperti memberikan sebuah hadiah untuk memberikan mereka lebih semangat lagi untuk belajar ke depannya lagi. Jadi fungsi dari pembelajaran kontekstual ini yaitu dapat menjadikan peserta didik kreatif, inovatif, kemudian aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian satu lagi yaitu peserta didik dapat berpikir dengan kritis dan dapat memahami tentang pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan oleh pendidik ataupun seorang guru, yang mana materi atau pembelajaran tersebut berkaitan dengan pengalaman yang telah dirasakannya ataupun dialaminya sebelumnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih tahap belajar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.